Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky. Kali ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihan Redmi Note 14 Pro 5G. Nah, kurang lebih udah 2 minggu aku pakai HP ini dan aku menemukan beberapa kekurangan dan juga kelebihan di Redmi Note 14 Pro 5G. Jadi buat teman-teman yang masih mending buat beli HP ini, kamu harus simak dulu video ini sampai habis. Oke, pertama kita akan bahas dulu di bagian kekurangannya ya. Nah, kekurangan yang pertama yaitu di bagian port yang dimiliki Redmi Note 14 Pro 5G ini. Di HP ini tidak tersedia port jack audio 3,5 mm guys, jadi kita nggak bisa lagi pakai headset kabel di HP ini. Jadinya kita harus keluarin uang lebih untuk membeli TWS kalau teman-teman hobi dengerin musik dengan menggunakan headphone. Nah, aku adalah tim yang suka pakai headset kabel guys, terutama saat ngedit video di HP ini. Karena dengan headset kabel minim delay ya guys, terutama saat ngedit video di HP. Dan aku udah coba beberapa TWS untuk ngedit video di HP dan audionya tuh sering banget delay. Kemudian di Redmi Note 14 Pro 5G ini menggunakan dual nano SIM, tidak ada slot micro SD. Jadi pastikan teman-teman memilih varian penyimpanan internal yang sekiranya akan cukup untuk jangka panjang. Karena kita udah nggak bisa lagi menambahkan penyimpanan eksternal di HP ini. Oke, kekurangan berikutnya yaitu fast charging-nya yang menurun dari generasi sebelumnya. Nah, di paket penjualan Redmi Note 14 Pro 5G ini kita dikasih kepala charger 45 watt saja guys. Kalau kita flashback ke belakang di pendahulunya yaitu Redmi Note 13 Pro 5G, pada waktu itu kita dikasih kepala charger 67 watt dan di HP ini justru downgrade ya guys untuk kepala chargernya. Jadi untuk pengecasan di Redmi Note 14 Pro 5G ini kurang ngebut guys. Oke, kekurangan berikutnya di sisi operating system. Nah, di Redmi Note 14 Pro 5G ini sampai saat ini masih menggunakan HyperOS versi basic dan Androidnya masih Android 14. Kita masih belum mendapatkan HyperOS versi 2 di HP ini dan tentunya kita juga belum mendapatkan Android 15. Dan HP ini kalah guys dengan Redmi Note 13 4G ku yang udah mendapatkan HyperOS versi 2 dan Android 15. Ya, jadi kita tunggu aja guys, semoga saja kita akan segera mendapatkan update HyperOS versi 2 di Redmi Note 14 Pro 5G. Oke, kita lanjut ke kekurangan berikutnya yaitu banyak bloatware di HP ini. Nah, saat kita baru beli HP ini akan banyak banget bloatware yang dibawain oleh Xiaomi di HP ini. Jadi bloatware adalah aplikasi-aplikasi nggak guna bawaan HP seperti aplikasi-aplikasi game yang kemungkinan tidak akan kita pakai guys. Dan aplikasi-aplikasi ini akan menuhin memori internal kita aja. Jadinya teman-teman bisa hapus aja satu per satu. Oke, kekurangan berikutnya yaitu di perekaman video kamera depan. Oke, untuk perekaman video kamera depan Redmi Note 14 Pro 5G ini masih terbatas di 1080 60 fps saja guys. Belum 4K. Buat teman-teman konten kreator jelas ini merupakan sebuah kekurangan ya guys. Karena teman-teman konten kreator akan banyak pakai kamera depan ya atau selfie kamera untuk bikin konten. Kalau kamera utama atau kamera belakang HP ini sih udah mendukung 4K 30 fps. Jadi buat teman-teman yang mau beli HP untuk kebutuhan ngevlog, kalian harus pertimbangkan hal ini ya. Oke, kekurangan berikutnya masih di sisi perekaman video yaitu hasil perekaman video di kamera utama HP ini tuh berkedut ya untuk hasilnya. Oke teman-teman, ini hasil perekaman video Redmi Note 14 Pro 5G dengan settingan 1080 di 30 fps. Nah, sekarang kita coba ini untuk jalan dan seperti ini teman-teman untuk stabilizer videonya. Kalau aku lihat secara langsung ini bagus banget ya stabilizernya. Kita pakai untuk jalan ini masih oke banget untuk stabilizernya. Dan untuk warna daun-daun warnanya tidak over, cukup natural, dan untuk skin tone ini lumayan bagus teman-teman. Aku suka banget ya untuk skin tone di HP ini. Mungkin disebabkan karena OIS atau stabilizer di HP ini masih belum maksimal. Semoga saja di update HyperOS berikutnya masalah ini diatasi oleh Xiaomi guys. Oke, itu tadi guys beberapa kekurangan di Redmi Note 14 Pro 5G. Berikutnya kita akan bahas kelebihan di Redmi Note 14 Pro 5G. Kelebihan yang pertama yaitu di bagian desain. Aku pribadi suka banget dengan desain HP ini guys, finishingnya doff dan menggunakan setup kamera di bagian tengah seperti ini. Menambahkan kesan kalau ini tuh HP mewah guys. Ditambah lagi desain layar HP ini yang udah melengkung, ini cakep banget.
Nah, untuk pinggiran backdoor HP ini desainnya tuh juga melengkung guys, dan menurutku ini makin nyaman ya di genggaman kita dibanding HP yang menggunakan desain pinggiran mengkotak. Kelebihan yang kedua yaitu di bagian layar, dan menurutku ini bagian yang paling mewah dari Redmi Note 14 Pro 5G. Yap, HP ini menggunakan layar dengan desain melengkung, resolusinya tinggi yaitu 1.5K, kecerahan maksimal di 3000 nits, untuk refresh rate layarnya pakai 120Hz, dan layar HP ini memiliki proteksi yang udah bagus yaitu Corning Gorilla Glass Victus 2, dan udah ada Dolby Vision juga. Nah, untuk kebutuhan nonton, streaming, dan lain sebagainya, layar HP ini tuh udah nyaman banget. Lanjut kita lihat ke kelebihan berikutnya, yaitu di dapur pacu. Jadi HP ini tuh nggak cuma bagus di desain aja guys, namun untuk mesin yang diberikan juga cukup oke. Untuk chipset menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Ultra, prosesor manufaktur 4 nanometer, CPU-nya menggunakan prosesor octa-core hingga 2,5 GHz, dan GPU-nya menggunakan Mali G615 MC2. Dipadukan dengan RAM 8256GB, dan untuk RAM-nya menggunakan tipe LPDDR4X, dan untuk penyimpanan internalnya menggunakan UFS 2.2. Lanjut kita lihat ke kelebihan berikutnya, yaitu HP ini udah memiliki sertifikasi IP68. Yap, Redmi Note 14 Pro 5G ini udah tahan air guys, pas banget nih, lagi musim hujan ya di Indonesia. Jadi HP ini aman untuk dibawa hujan-hujanan guys. Lanjut kita lihat ke kelebihan berikutnya, yaitu speaker Redmi Note 14 Pro 5G. Nah, secara hardware, HP ini menggunakan dual speaker guys, speakernya ada di bagian bawah dan juga di bagian atas. Untuk audio yang dihasilkan ini bagus, untuk suaranya kenceng dan bassnya juga kerasa. Oke, kelebihan berikutnya, HP ini udah support eSIM. Ya, jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah pakai eSIM, HP ini bisa jadi pilihanmu guys. Nah, untuk mengaktifkan eSIM-nya kita bisa atur dari menu settingan ya guys, dan di sini kita tinggal ikuti aja tahapan-tahapan untuk aktifin eSIM di Redmi Note 14 Pro 5G. Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa kelebihan dan juga kekurangan di Redmi Note 14 Pro 5G. Kira-kira gimana guys pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.